Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah permainan peta buta. Pada permainan ini, pemain akan diberikan sebuah pertanyaan, juga ada timer di sana, dan apabila kita klik, maka akan ada spot yang menunjukkan lokasi yang benar dan lokasi yang salah, lokasi yang dipilih oleh pemain dan lokasi yang benar, serta ada sistem penilaian berupa bintang di sana. Dan nilai ini nantinya akan diakumulasi dan digunakan untuk menghasilkan nilai akhir. Nah, untuk membuatnya ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah membuka website saya di www.wanda.org. Kemudian Anda klik kode sumber. Pada kode sumber di sini terdapat dua file yang Anda butuhkan, yaitu MPI komponen dan yang kedua adalah template aplikasi standar MPI komponen. Setelah Anda download, di sini Anda bisa membukanya dengan menggunakan aplikasi Adobe Animate. Di sini saya menggunakan Adobe Animate versi 2021 dengan mode workspace yaitu klasik agar tampilannya seperti Adobe Flash atau aplikasi Animate yang versi lama. Nah, setelah itu Anda perhatikan di sini template apps sudah siap untuk dibuka. Demikian juga dengan MPI komponen. Di template apps di sini saya akan simpan terlebih dahulu menjadi file lain dengan cara memilih file save as. Kemudian saya akan menambahkan nama yaitu peta buta. Nah, setelah itu aplikasi siap untuk diedit. Pengeditan pertama yang dilakukan adalah menambahkan halaman judul. Di sini di halaman judul pada layer background saya tambahkan blank keyframe terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengimport sebuah background. Di sini saya pilih menu file, import, kemudian import to stage, dan saya akan memilih background yang sudah saya siapkan, yang mana berada di folder gambar. Di sini saya sudah memiliki cover, yaitu cover game peta buta seperti ini. Anda bisa menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran stage. Demikian halnya juga dengan tombol. Di sini saya juga memiliki sebuah tombol mulai. Tombol mulai akan saya biarkan seperti itu, hanya saja saya ubah letaknya ada di bagian pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah. Nah, setelah itu kita akan menghapus juga di sini ada judul aplikasi karena di sini sudah ada peta buta, jadi judulnya saya hapus. Nah, kemudian kita akan apabila ini tombol mulai ini diklik, maka dia secara otomatis akan pergi ke frame 5. Nah, di frame 5 nanti saya akan tambahkan di layer background, saya tambahkan blank keyframe. Kemudian saya akan mengimport sebuah peta. Di sini saya pilih import to stage, dan di sini saya akan memilih sebuah peta yaitu peta Indonesia. Di sini saya tulis peta Indonesia, dan kemudian saya open. Dan di situ saya mendapatkan peta Indonesia yang mana ukurannya saya sesuaikan dengan ukuran stage dan saya posisikan berada di pojok kiri atas. Sementara tombol home-nya bisa saya pindah sementara yaitu ke pojok kanan atas. Nah, dengan demikian apabila aplikasi ini dijalankan secara default, ketika kita tekan Ctrl dan Enter, maka kita akan memiliki sebuah aplikasi peta buta standar yang mana apabila kita klik di sini halaman judul, kemudian kita klik, kita akan masuk ke halaman permainan nantinya, dan apabila kita klik ke home, maka dia akan kembali ke halaman cover. Pada tahapan selanjutnya kita akan menyiapkan soal pada peta tersebut. Untuk membuat sebuah soal, di sini saya akan membuat terlebih dahulu indikator yang mana terbuat dari lingkaran. Mungkin warnanya akan saya ubah menjadi warna merah agar mudah dilihat. Di sini saya akan membuat sebuah titik, yang mana titik ini akan saya seleksi. Saya klik kanan dan saya convert menjadi simbol. Di sini saya akan memberikan nama titik MC. Nah, selanjutnya titik MC ini akan saya letakkan sebagai contoh. Apabila saya letakkan di bagian atas seperti ini, dan ini adalah Banda Aceh, maka di instance name-nya di sini saya akan tulis Banda Aceh. Saya kasih underscore seperti itu, Banda Aceh. Nah, maka nanti soal ini akan terdeteksi bahwasanya di situ adalah Banda Aceh. Nah, selanjutnya sebagai contoh lagi, misalkan kita hafal di posisi Jawa, Pulau Jawa, kita akan coba membuat beberapa tempat, ya seperti ini. Ini adalah Jakarta, jadi kita tulis saja Jakarta seperti itu. Kemudian misalkan kalau Anda mau Bandung, kemudian di sini ada Bandung, kemudian ada di sini ada Semarang, dan seterusnya, sehingga Anda nanti akan memiliki begitu banyak
kota-kota, bahkan kota-kota yang sulit pun juga Anda dapatkan seperti Tarakan ada di di Kalimantan, Halmahera, kemudian Anda juga bisa membuat Wamena dan seterusnya, sehingga ada beberapa elemen yang mana elemen ini nantinya akan dimunculkan sebagai soal. Nah, ini Anda selesaikan terlebih dahulu beberapa kota yang ada di Indonesia tentunya. Setelah seluruh kota sudah dibuat sebagai contoh yang ada di layar, di sini saya akan menyeleksi seluruh dari titik MC ini. Kemudian saya klik kanan dan saya convert menjadi simbol. Di sini saya akan memberi nama kota MC. Dan hati-hati, di sini titik pusatnya saya pindah terlebih dahulu di pojok kiri atas seperti ini. Kemudian saya klik OK. Nah, yang jadi sesuatu hal yang diperhatikan di dalam pembuatan sebuah konten movie clip yang mana akan mengalami perhitungan koordinat, maka akan lebih baik kalau titik pusat ini berada di koordinat 0.0. Jadi di sini X-nya saya ganti 0, kemudian Y-nya saya ganti 0, sehingga dia posisinya ada di pojok kiri atas seperti ini. Nah, kemudian movie clip ini akan saya double klik seperti ini, double klik sehingga saya berada di mode edit kota MC. Kemudian ini akan saya atur ulang posisinya supaya dia posisinya tepat di posisi yang diharapkan. Nah, dengan demikian nanti koordinatnya perhitungannya dari 0.0 sehingga koordinatnya menghitungnya akan jauh lebih mudah. Nah, dengan cara ini kita nanti akan memiliki sebuah titik-titik koordinat dari kota-kota yang akan dijadikan soal di peta buta ini. Saya kembali lagi ke scene 1 untuk menambahkan instance name di kota MC ini. Di sini juga akan saya tambahkan instance name yaitu kota MC. Setelah tahapan penambahan instance name yaitu kota MC, maka kita bisa mulai membuat soalnya. Kita klik di frame 5, kemudian layernya adalah layer kode. Kemudian kita akan tambahkan sebuah kode. Di sini sudah ada mpi.click. Kita akan membuat sebuah variabel yaitu nama kota. Ini adalah array seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi yaitu function setup yang mana kita akan mengidentifikasi masing-masing kota. Untuk mengidentifikasi masing-masing kota kita bisa menggunakan operasi berulang for. Di sini saya akan membuat for-nya, kemudian i kurang dari kota MC dot 6 children, kemudian i++. Nah, dengan demikian dia akan melakukan operasi berulang. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah kode untuk mendapatkan objek dari kota tadi, yaitu di sini saya akan tulis kota MC dot get child add, kemudian i seperti ini. Terus kemudian kita akan melakukan perubahan nama, yang mana apabila nama tadi seperti Banda Aceh tadi akan mengandung underscore ya, karena di instance name itu kita tidak boleh menggunakan spasi. Sementara nama di dunia nyata itu underscore tidak boleh dijadikan nama sebagai kota, tidak ada nama kota yang ada underscore-nya gitu. Jadi kita harus membuang si underscore tadi. Caranya adalah var nama kota ya, kita kasih nama sama dengan ob.name .replace, kita replace karakter underscore dengan karakter spasi seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba trace namanya dan kita aktifkan fungsi setup seperti ini. Nah, apabila kode setup ini berjalan dengan baik, maka kita akan mendapatkan list nama-nama yang ada di sana. Nah, sebagai contoh di sini, apabila saya klik mulai, nah maka di sini akan muncul nama-nama yang ada di sana. Nah, Anda perhatikan di situ ada nama Banda Aceh yang sudah ada spasinya, Bandar Lampung juga ada spasinya, Labuan Bajo juga ada spasinya. Nah, sementara yang lain namanya normal, sehingga kode tadi sudah bisa berfungsi dan kita bisa masukkan nama kota ini, namanya ini ke dalam variabel nama kota. Cara memasukkannya adalah dengan mengetikkan nama kota .push. Yang kita masukkan ke dalam array adalah si nama itu sendiri, sekaligus juga movie clip yang diambil, movie clip TTMC yang diambil. Nah, dengan demikian kita sekarang sudah memiliki satu list set
dari nama kota yang akan siap kita jadikan soal di peta buta ini. Untuk membuat soal yang acak, di sini kita membuat lagi sebuah variabel. Di sini saya tulis var soal sama dengan array. Kemudian di sini di bagian akhir setelah operasi berulang, di sini saya akan tambahkan soal sama dengan mpi.acak array. Kita akan mengacak sebuah array. Yang kita acak adalah nama kota. Nah, dengan demikian nanti setiap kali aplikasi ini dijalankan, maka nama kota ini akan diacak sehingga soalnya akan berbeda-beda. Dan apabila kita memiliki banyak database .mc tadi yang namanya kota-kota masing-masing kota tadi, maka semakin banyak itu maka soal variasi soalnya akan semakin banyak. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan soal ini ke dalam sebuah dynamic text. Nah, namun sebelum itu kita membutuhkan sebuah indikator untuk menyatakan bahwa permainannya bisa dimulai atau tidak. Jadi tidak langsung main game, tapi ada peringatannya terlebih dahulu. Dan peringatan ini dalam format pop-up. Oleh karena itu, saya akan memanggil atau meminjam pop-up dari MPI komponen. Jadi caranya adalah di library kita buka. Kemudian kita akan buka library-nya MPI komponen seperti ini. Jadi kita pilih MPI komponen. Setelah MPI komponen muncul, kita akan ketikkan di search yaitu pop-up. Nah, di pop-up sini saya akan meminjam pop-up MC. Jadi di sini pop-up MC akan saya drag ke sini. Nah, yang harus diperhatikan apabila Anda melakukan proses drag movie clip dari MPI komponen ke file project yang Anda buat, maka Anda perlu melakukan beberapa proses editing. Sebagai contoh di sini, pop-up MC ini di dalamnya kalau kita double klik terdapat dua buah dynamic text. Nah, dynamic text ini tidak akan bisa bekerja dengan baik sebelum kita embed. Jadi ini kita klik teksnya, kemudian Anda pilih tombol embed di properties, dan selanjutnya Anda centang all. Maka dengan ini teks ini akan dapat muncul dengan baik. Nah, saya kembali ke scene 1 dan pop-up ini akan saya hapus karena pop-up nanti akan dimunculkan melalui kode. Nah, dengan demikian persiapan kita setidaknya sudah siap. Kita tinggal membuat kolom soal dan menampilkan soal tersebut. Kita simpan terlebih dahulu. Untuk menampilkan soal, kita akan membuat sebuah teks bertipe dynamic text. Kemudian di sini saya akan membuat warnanya hitam dan saya drag di sini. Posisi soalnya akan ada muncul di sini. Sebagai contoh saya tes dulu di manakah kota Semarang, misalkan seperti itu. Nah, maksud dari proses testing di sini untuk mengetahui ukuran fontnya apakah sudah sesuai atau belum. Apabila belum sesuai, Anda bisa melakukan proses editing. Terus kemudian untuk opsi ini juga Anda aktifkan render text as HTML sehingga nanti kita bisa mengubah sedikit warnanya. Jadi misalkan warna kotanya kita ubah warnanya jadi merah, sementara yang lain tetap hitam. Terus kemudian Anda juga jangan lupa untuk menambahkan instance name. Jadi setiap kali ada objek, dia membutuhkan instance name. Instance name-nya di sini adalah soal txt. Nah, dengan cara ini kita selanjutnya akan bisa menambahkan soal. Nah, untuk menambahkan soal, kita klik frame kode, kemudian kita buka panel action, dan kita akan menambahkan sebuah kode. Kode pertama adalah kita akan menghilangkan terlebih dahulu si kota MC, supaya kota MC ini tidak tampak di layar. Kalau tampak ya percuma saja ya nantinya ya, karena peta buta jadi kotanya tidak tampak dulu. Jadi di sini saya akan tulis kota MC .visible sama dengan false. Nah, dengan demikian apabila ini saya jalankan, maka secara otomatis tidak ada gambar petanya. Nah, ini nanti akan ada soal di sini. Soalnya akan muncul di situ dan kita akan memberikan titik untuk menentukan di mana posisi kita benar atau tidaknya. Untuk memulai permainan, kita akan membuat variabel terlebih dahulu, yaitu di sini adalah game yang sedang aktif sama dengan false karena belum aktif terlebih dahulu. Kemudian kita juga akan membuat nomor soal. Nomor soal sama dengan 0 ya. Kenapa kok 0? Karena array selalu dimulai dari kata 0. Nah, kemudian kita akan menampilkan pop-up terlebih dahulu. Di sini setelah setup kita akan menambahkan pop-up, yaitu pop-up MC. Pop-up seperti ini. Pop-upnya yang ditambahkan adalah pop-up MC. P-nya kecil. Nah, kemudian kita kasih judulnya bersiaplah, misalkan seperti itu.
Terus kemudian subjudulnya adalah tentukan titik lokasi kota yang dimaksud. Seperti ini. Terus kemudian apabila si pop-up ini diklik OK, maka kita akan buat sebuah fungsi, yaitu tampilkan soal. Seperti itu. Nah, fungsi untuk menampilkan soal, maka di sini kita tambahkan fungsi function tampilkan soal seperti ini. Maka di sini tadi dynamic text-nya akan kita atur. Jadi di sini kita akan tulis soal txt, ini adalah dynamic text instance name-nya. Kemudian ditambahkan teks, atau kalau Anda mau langsung HTML boleh HTML text seperti ini. Kemudian sama dengan di manakah letak kota. Nah, ini soalnya sekarang. Soalnya adalah soal seperti ini. Kemudian kita tambahkan indikatornya, indeksnya, yaitu nomor soal. Dan kita lihat indeks yang kedua di sini adalah nama adalah yang ke-0, sedangkan objek adalah yang ke-1. Maka yang pertama dulu yaitu nilainya 0 seperti ini. Kemudian kita kasih tanda tanya di bagian akhir. Nah, apabila Anda nanti ingin menambahkan warna, maka di sini kita tambahkan tag HTML untuk font. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Nah, setelah itu di sini nanti kita juga harus mulai memastikan bahwasanya ketika ini dipencet, soalnya nanti akan muncul seperti itu. Nah, kita coba tes dulu, kita simpan dan kita tes dengan cara menekan Ctrl Enter. Nah, sudah muncul di situ, bersiaplah, tentukan titik lokasi kota yang dimaksud. Ini adalah pop-up-nya, dan di situ sudah ada tulisan di manakah kota Semarang tadi ya, karena belum kita kosongkan. Kemudian ketika kita klik, nah ini sudah ada di manakah letak kota Samarinda. Nah, nanti tahapan selanjutnya kita akan menentukan titik di sini. Apabila titiknya itu sudah tepat, maka akan dilakukan perhitungan jarak, dan apabila perhitungan jarak ini cocok, maka dia akan mendapatkan nilai. Tapi apabila terlalu jauh, nilainya 0 dan seterusnya. Nah, ini akan kita buat pada tahapan berikutnya. Setelah soalnya tadi bisa keluar, di sini kita juga perlu mematikan soalnya agar tidak muncul terlebih dahulu di awal permainan. Maka di sini kita tulis soal txt.html text sama dengan kosong seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketika kita akan membuat sebuah game peta buta, maka akan ada yang namanya indikator di mana kita ngeklik dan mana posisi yang benar. Nah, indikator itu kita akan set dengan menggunakan sebuah ikon. Kita akan membuat ikon. Untuk sementara saya klik frame 5 layar kode. Di sini saya akan membuat sebuah indikator untuk menunjukkan lokasi. Jadi saya akan membuat sebuah bentuk seperti ini. Sederhana saja. Seperti itu. Terus kemudian ini akan saya beri warna merah. Seperti itu. Dan di bagian tengahnya saya hapus. Lalu saya sesuaikan ukurannya, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Jadi ukurannya nanti dikira-kira saja seperti itu. Nah, selanjutnya si indikator ini akan saya seleksi, kemudian saya convert menjadi simbol. Di sini saya kasih nama titik 1 MC. Perhatikan titik pusatnya saya letakkan di bawah sini, di bawah tengah. Nah, sehingga dia ada di sana. Nanti ketika diklik dia muncul di situ. Nah, dengan cara yang sama ini saya copy, saya paste, kemudian saya copy, kemudian saya paste. Setelah itu saya duplikat simbol, klik kanan duplikat simbol. Sekarang saya jadikan titik 2 MC dan warnanya akan saya ubah. Jadi di sini saya memiliki dua indikator lokasi. Ya, ini warnanya saya ubah jadi biru. Jadi saya memiliki satu berwarna merah dan satu berwarna biru. Nah, kemudian yang berwarna merah ini saya beri nama titik 1 MC. Dan yang kedua saya beri nama titik 2 MC. Nah, yang selanjutnya ini akan saya letakkan di luar stage terlebih dahulu.
agar nantinya tidak muncul di layar saat pertama kali dijalankan. Nah, titik ini gunanya adalah yang merah nanti untuk menunjukkan di mana lokasi pemain mengklikkan mouse-nya, sementara yang biru digunakan untuk sebagai indikator untuk menunjukkan lokasi yang sebenarnya di mana. Nah, dengan cara itu nanti game akan mengetahui sejauh mana ketepatan dari pemain ketika menentukan posisi suatu kota. Berikutnya kita akan menambahkan kode untuk mengaktifasi soal. Di sini ketika tadi tampilkan soal muncul, maka kita akan mencoba untuk mengubah. Di sini ada game aktif, waktu di awal dia sifatnya adalah false, nilainya adalah false, maka ketika soal itu muncul, game aktifnya akan kita ubah nilainya menjadi true. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi nantinya apakah pemain bisa ngeklik atau tidak. Ketika false tentunya tidak bisa ngeklik, dan ketika sudah aktif maka dia bisa ngeklik. Nah, untuk melakukan proses pengeklikan, di sini saya akan menambahkan sebuah fungsi yaitu gerak. Di sini yang akan saya tambahkan fungsi gerak adalah titik 1 MC, dan terus kemudian titik 1 MC ini digunakan untuk mendeteksi apakah dia sedang ngeklik atau tidak usernya. Maka di sini saya akan tulis cek posisi, mungkin seperti itu. Kemudian di sini saya akan tambahkan function cek posisi. Di sini saya akan memberikan sebuah persyaratan, yaitu hanya ketika game sedang aktif. Apabila tidak aktif maka dia tidak perlu melakukan cek posisi. Nah, ketika aktif di sini saya akan menambahkan logika lagi, yaitu jika mpi.instruct ya. Terus kemudian kita akan menambahkan sebuah posisi, yaitu titik 1 MC dot x sama dengan mouse x, kemudian titik 1 MC dot y sama dengan mouse y. Dengan demikian si titik 1 itu ketika diklik dia posisinya akan sesuai dengan posisi mouse, dan segera saat itu kita tulis game aktif sama dengan false agar dia tidak bisa ngeklik macam-macam. Nah, kita coba cek terlebih dahulu. Nah, di situ sudah muncul. Kemudian kita klik mulai. Terus kemudian ada tulisan di manakah letak kota Jakarta, dan apabila kita klik acak di sana, maka si indikator posisi titik 1 MC ini akan muncul di sana. Nah, ini tidak bisa diklik lagi karena sudah tidak aktif lagi. Nah, tahapan selanjutnya kita akan menentukan seberapa jauh jarak dari titik Jakarta ini ke titik aslinya gitu ya. Nah, untuk melakukannya kita akan menambahkan penambahan kode. Kode yang akan kita tambahkan adalah mengatur posisi dari titik 2, yaitu soal di manakah kota yang dimaksud. Maka di sini kita akan melakukan posisi, yaitu titik 2, pengaturan posisi titik 2 MC.x. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dia adalah soal seperti ini. Kemudian kita kasih nomor soal. Dan yang perlu diperhatikan juga di situ kita tadi menyimpan movie clip masing-masing kota. Maka ini nomornya adalah indeksnya nomor 1, dan kita tambahkan koordinatnya yaitu x seperti ini. Dengan cara yang sama untuk y-nya adalah titik 2 mc.y sama dengan soal, kemudian di sini adalah nomor soal dan titik y. Nah, dengan cara ini kita akan mendapatkan sebuah titik perbandingan. Kita coba terlebih dahulu dengan cara menguji cobanya. Apabila ini kita klik, misalkan di sini dipantahkan kota Jambi, saya klik di sini, maka di situ akan muncul indikatornya ini yang benar, dan ini adalah yang merah, ini adalah jawaban kita. Nah, kita bisa menambahkan efek garis dan sebagainya, dan nilai itu akan kita tentukan dari seberapa jauh jaraknya. Nah, untuk melakukan penilaian di sini saya tambahkan keterangan di sini penilaian. Yang pertama adalah kita mengukur jaraknya. Jadi di sini kita tulis jaraknya, mungkin saya tulis jarak kota seperti ini. Ini sama dengan mpi.jarak. Siapa yang akan diukur? Yang akan diukur adalah titik 1 MC, titik 1 MC dengan titik 2 MC. Nah, dengan demikian dia akan
melakukan pengukuran jarak ya. Nah, kita buat juga sebuah variabel. Di sini kita buat variabel nilai, yang mana nilai itu akan berubah seiring dengan jarak yang diklik ya. Sebagai contoh, jika jaraknya itu kurang dari katakanlah 25 piksel ya, 25 piksel mungkin ini adalah nilainya sangat bagus gitu. Jadi di sini kita akan tambahkan sebuah pop up lagi gitu ya. Terus kemudian mpi.popup seperti ini. Pop up MC. Kemudian kita kasih jawabannya. Ya, luar biasa. Seperti itu ya. Terus kemudian kamu cukup akurat seperti ini ya. Nah, di sini kita tulis nanti lanjut ya. Seperti itu. Fungsi lanjut nanti kita akan atur. Terus kemudian di sini kita kasih nilai ditambah sama dengan misalkan karena dia itu akurat, nilainya ditambah 25 misalkan. Nah, kemudian kita akan copy variabel ini. Kemudian kita akan tambahkan sebuah rentang ya, misalkan di sini jaraknya lebih dari 25 dan jarak kotanya kurang dari misalkan 100 piksel atau mungkin 50 piksel dulu ya, biar agak dekat. Kemudian di sini kita kasih hebat, kamu hampir berhasil. Nilainya kita edit, nilainya hanya dapat 15 mungkin. Kemudian kita akan membuat range yang berikutnya, yaitu mulai dari 50 kemudian sampai ke 100 ya. Kita akan tambahkan pop up juga. Terus di sini pop up-nya adalah lumayan. Di situ ya kita tulis masih agak jauh sih gitu ya. Terus kemudian nilainya kita tambahkan 10 dan apabila terlalu jauh kita buat juga yang terlalu jauh di sini. Apabila lebih dari 100 kita tambahkan juga seperti itu nilainya. Nah, di sini kita tulis maaf gitu ya. Di sini pilihanmu terlalu jauh. Nah, di situ nilainya tidak kita tambahkan apa-apa. Nah, dari sini kita sudah punya beberapa kondisi yang tergantung dari jarak antara titik 1 dan titik 2 MC. Apabila dekat, maka hasilnya luar biasa dan seterusnya. Maka kita akan membutuhkan fungsi untuk lanjut, yang mana untuk sementara di sini fungsi lanjut saya kosongi terlebih dahulu. Ya, ini nanti akan saya gunakan untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Ini saya simpan terlebih dahulu, kemudian saya coba untuk menjalankan. Nah, apabila ini saya klik seperti ini, Jayapura misalkan, ini saya klik di sini. Nah, di situ ada jawabannya. Nah, nanti ketika ini di OK, maka akan muncul soal berikutnya. Nah, inilah berarti tahapan ini sudah mulai terlihat bagaimana game peta buta itu. Kita tinggal memberikan sistem yang menunjukkan nanti skornya berapa, serta bagaimana melanjutkan ke soal berikutnya. Untuk melanjutkan ke soal berikutnya, kita tambahkan di fungsi lanjut ini beberapa hal. Yang pertama adalah kita sembunyikan terlebih dahulu si titik 2 dan titik 1 ini. Jadi kita titik 1 mc.x kita buang terlebih dahulu agak jauh gitu ya, misalkan -100, kemudian yang y juga -100. Dengan demikian dia akan keluar dari stage, atau kalau Anda ingin lebih jauh lagi Anda set 500 juga tidak masalah. Kemudian yang titik MC yang kedua, yang warna biru tadi juga kita buang agak jauh. Nah, berikutnya soalnya akan kita tambah nomor soalnya. Jadi di sini nomor soal ditambah seperti ini. Artinya nomor soal akan bertambah 1 sehingga dia bisa menampilkan soal berikutnya. Nanti juga akan kita tambahkan sebuah variabel jumlah maksimal dari soal yang bisa muncul.
sehingga nanti bisa ada kalkulasi kapan permainan itu berakhir. Nah, terus kemudian setelah nomor soalnya muncul, kita akan tambahkan soal berikutnya. Nah, di sini ada kode tadi, ada fungsi namanya tampilkan soal. Nah, di sini kita panggil fungsi tersebut tampilkan soal. Nah, dengan cara ini, maka ketika lanjut itu dipencet pop-up-nya tadi ya, maka dia akan secara otomatis akan melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kita uji coba terlebih dahulu. Nah, ketika diuji coba, di sini akan muncul soal pertama, misalkan Makassar ada di situ, kita klik, ya luar biasa, cukup akurat ya. Di mana kota Kendari, ya kota Kendari mungkin ada di sini, ya terlalu jauh Kendari, ini nggak terlihat ya pop-up-nya ya. Nanti kita atasi. Banjarmasin ada di mana, misalkan ada di sini, ya. Terus kemudian Sorong ada di mana, Sorong ada di sini. Nah, ini hampir berhasil. Yang Anda lihat adalah di situ posisi-posisinya sudah berubah nih. Nah, jadi sudah ada soalnya sudah bertambah terus ya, Pekanbaru dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai indikator bahwasanya permainan peta buta ini sudah hampir selesai gitu ya. Kita tinggal menambahkan sistem skor dan bagaimana kita tambahkan jumlah maksimal soal. Nah, pada tahapan berikutnya kita akan menambahkan sebuah konsep untuk menunjukkan nilai. Jadi di sini akan saya tunjukkan nilai. Saya klik text tool, kemudian saya membuat sebuah text tool di sini. Saya tes dengan sebuah nilai 999. Saya pastikan di sini ukurannya sudah cukup besar. Dan yang perlu diingat ya, setiap huruf itu wajib Anda embed kalau untuk membuat dynamic text. Dan di sini karena hurufnya Calibri, jadi dia sudah saya embed tadi seperti di pop-up. Nah, setelah saya buat seperti ini sudah bisa saya hapus nilai defaultnya. Kemudian saya tambahkan instance name, di sini adalah nilai txt. Nah, berikutnya kode di frame 5 akan saya modifikasi sedikit. Yang pertama adalah jumlah soal maksimal. Di sini saya kasih nama max soal. Sebagai contoh di sini maksimalnya soalnya adalah 5. Terus kemudian setiap kali dia mendapatkan nilai, maka di sini saya update ya di sininya. Saya update di sini, saya tulis nilai txt.text sama dengan string dari nilai. Berikutnya dilanjut, ini kan sudah ada nomor soal ya, dan tadi kita sudah punya maksimal soal. Nah, kita coba tulis di sini jika nomor soal itu sama dengan lebih besar atau sama dengan maksimal soal, ya itu adalah ini variabel ini, maka dia sudah selesai si permainannya. Kita kasih seperti ini. Setelah nomor soal ini lebih dari max soal, kita tampilkan di soal HTML. Jadi di sini di soal txt.html text kita tampilkan bahwasannya pertanyaan selesai. Seperti ini, selesai. Nilaimu adalah, kita tambahkan string nilai. Nah, dengan cara ini, apabila ini kita jalankan, maka apabila kita tentukan, kita dapat nilai di sana, terus kemudian Merauke masih terlalu jauh, terus kemudian Pangkal Pinang masih terlalu jauh, dan seterusnya. Apabila ini nanti selesai, maka secara otomatis akan muncul pertanyaan selesai dan nilaimu adalah 50. Nah, dengan cara ini kita nanti bisa kembali ke home tentunya, bisa memulai awal lagi dan soalnya akan berubah. Nah, dengan cara ini nanti kita akan mendapatkan sebuah permainan peta buta yang lengkap. Pada tahapan berikutnya Anda bisa menambahkan pada permainan peta buta ini fitur-fitur yang jauh lebih menarik. Sebagai contoh, kita bisa menambahkan efek timer di sini. Jadi ada waktu, Anda bisa menggabungkan dengan timer.
Selain itu di sini juga akan ada efek garis di sana. Kemudian Anda juga bisa menambahkan sistem bintang, jadi akan ada bintang dan seterusnya. Dan Anda juga bisa menambahkan berbagai macam fitur-fitur yang lain sehingga permainan ini akan menjadi jauh lebih baik daripada hanya sebatas ngeklik-ngeklik saja. Tapi di situ ada elemen bintang, kemudian ada elemen garis, animasi, dan seterusnya. Nah, untuk mengeditnya ini Anda bisa membaca buku saya di salah satu buku saya, dan itu juga tersedia secara gratis, bisa Anda unduh melalui website saya di wanda.org.book. Nah, ada di sini filenya. Nah, seperti itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar atau email ke email saya di wanda@wanda.com. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dengan tutorial-tutorial wanda.org selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.